Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda S, NIM 2120203886208018, kelas PAI 2A. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai desain rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian desain pembelajaran. Kata desain berasal dari bahasa Inggris yaitu design. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan kerangka, bentuk, rancangan, motif, pola, model, menata, memaksudkan, dan konstruksi. Dalam bahasa Arab, desain diartikan dengan tasmin, yaitu teknik mengatur sesuatu atau pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan ketentuan kurikulum yang menjadi dasar pembelajaran. Desain pembelajaran juga merupakan sebuah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan misi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara sistematis antara guru dan peserta didik. Adapun komponen utama dalam desain pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau evaluasi. Yang kedua, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mencakup data sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar. Yang ketiga, tujuan dan fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Adapun fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi pembelajaran. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. 9, kegiatan pembelajaran. 10, penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, sumber belajar. Hubungan rencana pembelajaran dengan desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berbeda dengan desain pembelajaran, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sebagai program pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun untuk kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Perencanaan lebih menekankan pada proses pengembangan atau penerjemahan suatu kurikulum sekolah, sedangkan desain menekankan pada proses merancang program pembelajaran untuk membantu proses belajar siswa. Prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi siswa. Yang kedua, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang tersedia. Yang keempat, perencanaan pembelajaran harus merupakan urutan kegiatan pembelajaran yang sistematis. Yang kelima, perencanaan pembelajaran bila perlu dilengkapi dengan lembaran kerja tugas dan atau lembaran observasi. Yang keenam, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan pada pendekatan sistematis yang mengutamakan keterpaduan antara tujuan, kompetensi, material, kegiatan belajar, dan evaluasi. Demikian video dari saya.